Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rizky Sumiati dengan nomor NPM 217550058 dari program studi akuntansi perpajakan kelas 4B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah akuntansi pertanian dengan judul video Akuntansi Pertanian dan Aturan yang Mendasarinya. Pokok pembahasan pada video kali ini, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian akuntansi pertanian dan landasan pengaturan. Yang kedua, ruang lingkup penerapan PSAK 69. Yang ketiga, pengertian aset biologis dan tanaman produktif. Yang keempat, pengakuan dan pengukuran aset biologis. Yang keenam, pencatatan keuntungan dan kerugian. Serta yang terakhir, pengukuran nilai wajar. Baik, yang pertama yaitu pengertian akuntansi pertanian. Akuntansi pertanian adalah akuntansi yang diterapkan pada sektor industri pertanian, seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Seperti halnya akuntansi bisnis pada umumnya, akuntansi pertanian mencakup pencatatan, pengelolaan transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan perencanaan keuangan untuk memastikan kelangsungan bisnis yang sehat serta berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pengaturan yang mendasari akuntansi pertanian. PSAK 69 mengenai agrikultur, PSAK 16 aset tetap, PSAK 68 pengukuran nilai wajar, PSAK 19 aset tak berwujud, PSAK 48 penurunan nilai aset, PSAK 61 akuntansi hibah pemerintah, ISAK 25 hak atas tanah, PSAK 26 biaya pinjaman, PSAK 14 persediaan, PSAK 13 properti investasi, PSAK 25 kebijakan akuntansi perubahan estimasi dan kesalahan, dan PSAK 58 aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual. Selanjutnya, ruang lingkup penerapan PSAK 69. Ruang lingkup ini mencakup yang pertama aset biologis, kecuali tanaman produktif atau barrier plants. Yang kedua, produk agrikultur pada titik panen, dan hibah pemerintah yang termasuk dalam paragraf 34 dan 35. Dalam hal ini tidak diterapkan pada tanah terkait dengan aktivitas agrikultur. Kemudian, tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur tetapi tetap berlaku untuk produk dari tanaman produktif. Kemudian, hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif. Lalu, aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Dan persediaan setelah agrikultur dipanen, misalnya setelah diolah. Hal ini tertuang dalam PSAK 14 persediaan. Selanjutnya yaitu aset biologis dan tanaman produktif. Aset biologis atau biological asset adalah aset entitas berupa hewan dan atau tanaman, terdapat dalam IAS 41. Karakteristik khusus yang melekat pada aset biologis terletak pada adanya proses transformasi atau perubahan biologis atas aset ini sampai pada saatnya aset ini dapat dikonsumsi atau dikelola lebih lanjut oleh entitas. Kelompok aset biologis atau group of biological asset adalah penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa. Tanaman produktif atau barrier plants. Tanaman produktif atau barrier plants adalah tanaman hidup yang digunakan dalam proses produksi atau penyediaan produk agrikultur. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang incidental atau incidental scrap. Berikut ini bukan merupakan tanaman produktif. Yang pertama yaitu tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur. Contohnya pohon untuk diambil kayunya. Yang kedua, tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur dan juga akan memanen dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur. Kemudian, yang ketiga yaitu tanaman semusim. Pengakuan dan pengukuran aset biologis. Yang pertama, pengakuan aset biologis.
Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika 1. Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas dana. Yang ketiga, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Kemudian, pengukuran aset biologis. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Kecuali untuk kasus yang dideskripsikan dalam paragraf 30, di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Selanjutnya yaitu pencatatan keuntungan dan kerugian. Pencatatan keuntungan dan kerugian diperoleh dari jumlah antara yang pertama keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat awal pengakuan aset biologis pada nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis dengan keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, sehingga akan diperoleh laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu pengukuran nilai wajar. Aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar. Aset biologis harus diukur pada pengakuan awal dan pada tanggal pelaporan berikutnya, yaitu nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualannya, kecuali jika nilai wajar tidak bisa diukur secara andal. Ketidakmampuan mengukur nilai wajar andal yang terdapat dalam paragraf 30. Yang pertama, terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Yang kedua, asumsi tersebut dapat dibantah hanya dan pada saat pengakuan awal aset biologis, yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia dan alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, dalam kasus tersebut, aset biologis tersebut dapat diukur pada biaya perolehannya, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan atau kerugian penurunan nilai. Kemudian, ketika nilai wajar aset biologis tersebut dapat diukur secara andal, entitas mengukur aset biologis tersebut pada nilai wajarnya dikurangi untuk menjual, dikurangi biaya untuk menjual. Kemudian, ketika aset biologis tidak lancar memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, maka diasumsikan bahwa nilai wajar dapat diukur secara andal. Baik, itulah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.